wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Wahyunirwana dengan NIM belakang 044 dari lembar A Ilmu Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya tulis yang berjudul Kontrol Negara atas Media Massa, Studi Kasus Pembatasan Pers pada Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Adalah latar belakang atau pendahuluan. Media massa adalah istilah yang secara khusus didesain agar bisa mencapai masyarakat luas. Media massa juga secara umum atau kadangkala juga disebut dengan sebutan pers. Media massa atau pers tercatat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan informasi, baik secara tulisan, gambar, suara dan gambar, data dan grafik, atau dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang tersedia. Media massa juga memiliki fungsi yang sangat luas untuk masyarakat. Salah satunya adalah fungsi pengawas pemerintahan. Maka dari situ terciptalah kebebasan pers, di mana kebebasan pers sendiri adalah hal yang diberikan oleh badan konstitusional atau sebuah perlindungan hukum yang berhubungan dengan media serta bahan-bahan yang dipublikasikan di dalamnya. Atau dengan kata lain, kebebasan pers adalah membiarkan pers untuk memberikan berita tanpa perlu adanya penyensoran tentang salah satu pihak yang telah ada dalam media tersebut. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kontrol negara atas media massa. Lalu yang kedua adalah apa saja bentuk kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap media massa. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana pers kemudian dapat bisa mencapai kebebasannya kembali. Manfaat dalam penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menceritakan lebih rinci tentang bagaimana kebebasan pers ataupun pembatasan pers yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap media massa. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Orde Baru memiliki aturan yang sangat ketat terhadap media massa dan seringkali menolak kritik yang diberikan. Lalu untuk manfaatnya adalah untuk menambah kajian historiografi dalam bidang sosial politik dan juga untuk menambah tulisan mengenai sejarah media massa di Indonesia. Untuk penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang telah disusun dengan cermat dan sistematis. Lalu juga menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri atas 4 aspek: heuristik, kritik, interpretasi, dan juga historiografi. Heuristik adalah bagian pengumpulan sumber, kemudian kritik adalah bagian di mana kita harus mencari seberapa faktual atau seberapa kuatnya sumber yang telah kita dapatkan. Dan interpretasi adalah mengungkap fakta-fakta dari sumber yang telah didapatkan dalam bagian heuristik dan juga kritik. Dan terakhir adalah historiografi atau tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah, yakni penulisan sejarah. Bagian materi yang pertama adalah kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi salah satu hal yang diawasi secara ketat oleh Presiden Soeharto. Kebebasan pers pada masa Orde Baru diatur dalam catatan resmi melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS nomor XXX2 MPRS 1966 tentang pembinaan pers. Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Dalam undang-undang tersebut, kebebasan pers tidak diartikan sebagai sebuah kebebasan liberalisme, namun sebagai kebebasan dalam menyatakan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tersebut, Dewan Pers kemudian dibentuk pada tahun 1968. Dewan Pers ini memiliki fungsi untuk mendampingi pemerintah dan bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional, dan ketua dari Dewan Pers dijabat oleh Menteri Penerangan. Mahkotanya Orde Baru.
ujar Letnan Jenderal Ali Murtopo, Menteri Penerangan sekaligus Ketua Dewan Pers. Begitulah kira-kira perkataan lihai dari Menteri Penerangan menjelaskan mengenai kondisi kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Kebebasan pers memang ada, diatur juga dalam undang-undang, dan juga diakui secara resmi oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, kebebasan pers ini tidak bertahan cukup lama. Presiden Soeharto mulai menganggap bahwa pemberitaan pers dapat mengancam politik dan kekuasaan negara. Sehingga saat itu, kebebasan pers di Orde Baru mulai berkurang. Pemberedelan pers, gelombang beredel, dan juga penculikan para wartawan mulai terjadi setelah itu. Pada masa pemerintahan Soeharto, media massa atau pers benar-benar diatur secara ketat dan juga tidak dapat sebebas sebelumnya. Oleh masa Orde Baru dilakukan dengan cara pemberedelan media massa. Pemberedelan media massa ini dilakukan oleh Departemen Penerangan dengan melakukan pencabutan SIUPP untuk media dan juga pembatasan pers dari Kesatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Aturan PWI ini telah dimulai sejak tahun 1969. Susunan pengurusan PWI ini meliputi para wartawan dan para petinggi militer yang rela memberikan kesetiaan mereka kepada pemerintah. Pembatasan pers yang lain juga dilakukan oleh pemerintah Orde Baru adalah dengan penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI dan juga anggota PWI yang telah dipecat dari keanggotaan PWI dilarang keras untuk kembali bekerja sebagai wartawan. Ini juga berlaku untuk Serikat Penerbitan Surat Kabar yang pendiriannya mendapatkan dukungan dari PWI. Pada tahun 1970-an, aksi proses banyak dilakukan oleh mahasiswa. Gelombang protes ini kemudian menyebabkan berbagai masalah. Pers merupakan salah satu bidang yang mendapatkan banyak masalah karena aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa ini. Dari kritik-kritik yang telah dikeluarkan oleh pers dan juga mahasiswa, beberapa surat kabar terkena pemberedelan massal yang dilakukan oleh Orde Baru. Majalah Sendi dibredel pada tahun 1973. Peristiwa Malari atau peristiwa 15 Januari 1974 adalah menjadi puncak dari gelombang bredel yang telah dilakukan oleh pemerintah. Gelombang beredel terjadi beberapa minggu sejak terjadinya peristiwa Malari. Ada 12 penerbitan yang harus kehilangan SIT atau surat izin terbit dan SIC yaitu surat izin cetaknya. Beberapa di antaranya adalah Koran Indonesia Raya, Harian Kami, Koran Pedoman, dan juga Koran Abadi. Sebanyak 470 orang juga harus ditahan pasca peristiwa Malari. Salah satunya adalah Mokhtar Lubis dari Harian Indonesia Raya. Pada tahun 1978, berita harian Kompas juga sempat ditutup selama 2 minggu akibat memberitakan isu aksi mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden. Lalu pada tahun 1980-an, itu adalah masa di mana pemerintahan Orde Baru melakukan kontrol yang lebih ketat lagi terhadap media massa. Salah satunya adalah dengan operasi pencabutan izin pers. Operasi ini dilakukan dengan cara mencabut izin usaha penerbitan pers atau SIUPP. Pencabutan SIUPP ini dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk memberangus kritik, menjaga citra pemerintah, dan juga mengontrol narasi publik. Yang menjadi sasaran Orde Baru untuk pencabutan SIUPP adalah media yang kritik terhadap pemerintah dan menyuarakan pendapat yang bertentangan pada pemerintah Orde Baru. Jadi pada masa Orde Baru, media massa diatur supaya tidak mengeluarkan kritik berlebihan dan juga supaya memihak kepada pemerintah. Sehingga fungsi pengawasan yang diberikan oleh media massa mulai berkurang pada masa Orde Baru karena kebebasannya tidak dapat ditemukan. Itu pers tidak tinggal diam begitu saja, pers juga melawan. Bentuk perlawanan yang kerap dilakukan oleh para wartawan adalah dengan melakukan berita sindiran halus kepada pemerintah. Wartawan seringkali menggunakan bahasa sindiran atau alegori dalam melakukan kritik dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tanpa perlu menyebutkan namanya. Sindiran ini tentu dilakukan demi mencegah terjadinya pemberedelan terhadap wadah mereka dan juga pencabutan PWI. Lalu selain kritik, media massa juga membentuk media alternatif atau pers alternatif.
Alternatifnya adalah dengan membuat media seperti buletin atau majalah dinding yang tidak terlihat secara gamblang oleh masyarakat. Media alternatif ini juga kerap disebut sebagai pers alternatif. Fungsi dari pers alternatif ini masih sama seperti pers pada umumnya. Namun pergerakannya lebih aman dari pengawasan Orde Baru dan jauh dari pemberedelan portal berita. Sehingga media massa pada saat itu tentunya tetap melakukan kritik dan juga tetap melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya, namun dilakukan dengan cara yang lebih halus agar ancaman pencabutan SIUPP dan juga PWI-nya tidak dapat mengenai mereka, sehingga mereka akan tetap mengawasi pemerintah, namun di sisi lain mereka juga akan tetap aman dari pencabutan-pencabutan dan juga kontrol pemerintahan tersebut. 22 tahun lamanya pemerintah Soeharto dan rezim Orde Baru akhirnya tumbang juga. Yang paling terasa setelah tumbangnya rezim Orde Baru adalah kembalinya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan juga kebebasan-kebebasan lainnya yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintah. Hak-hak akan kebebasan pers setelah masa Orde Baru tercatat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, termasuk di dalamnya dalam hal mewawancarai narasumber untuk kepentingan sebuah berita. Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang tersebut secara tegas menyebutkan untuk menjamin adanya kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan juga menyebarluaskan gagasan informasi. Dewan Pers juga tidak luput dari revisi yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut. Pada undang-undang tersebut, Dewan Pers memiliki 7 fungsi. Pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Kedua, melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan manusia. Ketiga, menempatkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian dan pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Lalu yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Yang keenam, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dan terakhir adalah data perusahaan pers. Kebebasan pers pada masa Orde Baru memanglah runtuh dan mengalami kemajuan yang signifikan. Namun ada tantangan lain dalam isu kontemporer yang menjadi masalah baru bagi pers Indonesia, yaitu adanya komersialisasi atau permainan bisnis. Komersialisasi tentunya tidak masalah dalam media massa. Namun, jika suatu media massa terlalu bergantung pada komersialisasi atau pada permainan bisnis, maka berita-berita yang penting seperti berita tentang pemerintahan akan ditimbun dengan berita-berita tidak penting isinya namun dapat menguntungkan seperti gosip-gosip artis atau yang lainnya yang jujurnya tidak terlalu penting. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, kebebasan juga dirasakan oleh para sejarawan. Seperti yang diketahui, sejarah pada masa Orde Baru diseragamkan. Dan setelah runtuhnya rezim Orde Baru, historiografi sejarah semakin berkembang lagi. Salah satunya adalah bidang kajian sejarah sosial. Kajian-kajian tersebut semakin meluas karena kemudian kajian sejarah tidak hanya berkutat pada pemerintahan dan politik, tapi juga menyorot sisi masyarakat secara luas dan secara umum. Dan hal ini tentunya merupakan kemajuan yang besar bagi penulisan sejarah di Indonesia. Kesimpulan, kebebasan pers adalah salah satu yang harus dilindungi, diberikan, dan diperhatikan oleh pemerintah. Kebebasan pers tidak terjadi begitu saja, ada proses dan pasang surut yang terjadi di dalamnya. Dalam pemerintahan Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi, fungsi pengawasan menjadi fungsi penting dalam pemerintahan. Sehingga kebebasan sangat diperlukan. Karena fungsi pengawasan ini bertugas untuk mengawasi pemerintahan yang bersifat demokrasi tersebut. Pada masa Orde Baru, pers sempat tidak mendapatkan kebebasannya. Pers sempat dihalang-halangi untuk menyebarkan kebenaran, bahkan diberlakukan pemberedelan, penculikan para wartawan, dan juga mereka harus bekerja dalam tekanan yang mempertaruhkan nyawa dan juga mempertaruhkan pekerjaan mereka.
Setelah rezim Orde Baru hancur, Undang-Undang Pers kemudian diperbaiki lagi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pasal kebebasan pers, kode etik jurnalistik, dan juga Dewan Pers, sehingga kebebasan pers dapat didapatkan lagi oleh media massa di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat yang telah saya berikan sebelumnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.